Gimana cara mendamaikan hati? Oke, begini. Hati ini memang tidak akan pernah damai dengan sendirinya. Hati itu yang namanya kalbu itu memang kesan bahasanya naik turun. Itu kalau seperti kelinting kan barangnya kecil dari metal, gitu kan. Jadi ada rasa di bahasa itu. Kalbu itu seperti kalau kelinting itu kecil, ketebuk itu berat, maka kalb itu naik turun. Nah, itu alamiah sekali. Memang Tuhan buat begitu. Kenapa? Gini. Orang yang hatinya, katakan saja amplitudonya, itu antara the high and the low-nya itu tidak banyak. Gitu. Tidak betul-betul mengenal kegembiraan dan tidak betul-betul mengenal kesedihan. Lempeng-lempeng saja. Meskipun tidak ada orang perasaannya hanya lempeng, pasti bergetar. Semakin muda, itu amplitudo itu semakin tinggi. Lalu mendewasa, menua, ini lebih stabil. Sehingga orang mencapai kedamaian. Jadi kalau misalnya gini, orang tanya gini, Pak Mario, apakah stres gitu hidupnya? Tidak, gitu kan? Apakah Pak Mario damai? Alhamdulillah, ya. Saya basically peaceful, damai. Nah, caranya mencapai bagaimana? Satu, menua. Menualah, udah nggak ada masalah. Otomatis orang tua itu lebih damai. Kenapa? Nggak maksa ngejar-ngejar, kenapa? Larinya sudah pelan. Gitu. Nggak maksa naik-naik, udah nggak kuat. Jadi akhirnya orang tua itu lebih menerima, ikhlas. Nah, hebatnya itu kalau masih muda mengambil kualitas orang tua. Yang ikhlas nggak usah dikejar, bukan untuk itu. Yang nggak usah diupayakan, kenapa? Ini capek tidak ada gunanya. Sedangkan aku memerlukan energiku untuk yang lebih penting. Nah, mendamaikan hati. Yang paling penting sebetulnya bukan keadaan damainya, tapi perilaku damainya. Anak muda, itu tidak ada anak muda tidak marah kalau dihina. Marah, tapi wajahnya tidak kelihatan marah. Itu sudah damai. Itu kedamaian yang lebih masuk akal, lebih penting daripada damai, sabar gitu kan. Setiap kali sabar gitu. Kalau lihat iklan kelihatan rambut wanita seperti mantan kekasihnya, sabar gitu, lalu tidak mau lihat apa-apa, itu bukan itu. Orang hebat itu menghadapi masalah yang membuatnya marah tapi tidak berlaku marah. Gitu kan? Orang hebat itu mengalami kesedihan tapi tidak berlaku murahan seperti orang yang sedang bersedih. Nah, langkah pertama adalah menerima bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Tuhan. Tidak ada ini sesuatu terjadi yang Tuhan tidak tahu. Nah, memang kita pernah dengar Tuhan kaget, gitu kan. Itu nggak ada istilah. Kita manusia bisa kaget karena tidak tahu, tapi Tuhan tahu segala sesuatu. Sehingga kalau kita kecurian, kecopetan, Tuhan tahu tuh sebelumnya. Kok diizinkan? Nah ya itu, gitu kan? Nah, anak muda yang tidak menyadari bahwa tidak ada niat Tuhan kecuali kemuliaan bagi kita, memuliakan kita, akan marah, berprasangka buruk. Tetapi kalau dia tahu bahwa semua niat Tuhan adalah untuk kebaikan kita, yang terjadi baik. Kelihatannya kita rugi, kelihatannya kecurian, kelihatannya kecopetan, tapi pasti baik. Saya damai. Kenapa? Menerima. Indahnya adalah gini, Tuhan ini sedih sekali aku kecopetan. Tapi karena aku meyakini kasih sayang-Mu, aku mencoba bersabar. Coba tuh. Cantik sekali tuh. Tuhan ini sakit sekali aku dikhianati. Tetapi aku tahu ini ada maksudnya. Karena kalau dia baik bagiku, Tuhan pelihara dia tetap dekat sama aku. Karena aku kan kecintaan Tuhan. Oke. Ada yang protes waktu saya sebut bahwa kita ini adalah kekasih Tuhan. Kok bisa yang dicintai Tuhan, kekasih Tuhan itu sedikit, beberapa orang saja? Nanti dulu, Tuhan Maha mencintai. Bahkan orang yang membenci Tuhan masih tetap dicintai. Masih diupayakan perubahan, masih diupayakan ditunggu insafnya. Nah, berarti kalau tidak ada orang bisa menolak kasih sayang Tuhan, dicintai, dikasihi, berarti setiap orang kekasih.
Nah, kejadian buruk terjadi pada kekasih Tuhan kok. Itu waktu masih muda sekali itu saya belajar istilah mengkekasihkan diri. Karena menyadari secara logis bahwa saya adalah kekasih Tuhan itu agak sulit. Kenapa? Hidup saya susah. Dilahirkan di keluarga yang kekurangan, badan tidak besar, dibully orang-orang besar, dihina orang-orang kaya, begitu toh. Kalau aku kekasih Tuhan kok begini. Atau saya gendong adik saya karena nangis melihat anak orang kaya makan es krim. Saya sembunyikan supaya mereka tidak lihat, sambil melihat ke matahari, gendong adik saya masih bayi itu menangis. Tuhan kok kami miskin. Tuh. Jadi logisnya sulit waktu itu mengerti bahwa saya kekasih Tuhan, tapi saya mengkekasihkan diri. Jadi gini, logisnya kalau saya dekat masa saya nggak diperhatikan, kalau saya manja masa saya nggak didengar. Nah, mendamaikan hati itu berkenaan dengan pengertian-pengertian sederhana seperti itu. Sederhana pengertiannya, tidak sederhana pelaksanaannya. Jadi apapun yang terjadi, terima sebagai bentuk ungkapan kasih sayang Tuhan. Terus berikutnya, ngeyel tapi jangan terlalu ngeyel. Upayakan. Kan kalau kita itu kecewa, itu karena ingin sesuatu gagal. Mentargetkan sesuatu tidak tercapai, kecewa toh, lalu tidak damai. Nah sekarang ngeyel, gitu. Upayakan, gagal, upayakan, tapi tidak ngeyel. Dalam artian apa? Kalau gagal, santai saja. Nah, untuk membangun karir seperti yang saya lakukan, atau sahabat-sahabat saya yang mencapai kedudukan tinggi di dalam karir mereka sekarang, itu tidak berarti tidak pernah gagal loh. Tapi mereka ngeyel, tidak ngeyel. Ngeyelnya berupaya, tidak ngeyel, tidak sakit hati. Tidak sakit hati kepada Tuhan, tidak sakit hati kepada kehidupan, tidak sakit hati kepada dirinya, atau kepada orang yang diduganya tidak membantunya. Mereka sama sekali tidak ada perasaan seperti itu. Nah, ngeyel yang tidak ngeyel tadi adalah ngeyel berupaya, nakal menurut orang lain, ini badung, ya nggak apa-apa. Itu yang gagal aku kok. Dan itu sikap saya sebagai anak muda, yang gagal saya. Gitu. Kalau salah bagaimana? Untung aku yang salah. Kalau kalian ambil sikap itu lalu tidak ngeyel, dalam artian kalau gagal menerima. Gitu. Karena kalau sudah yang kita lakukan terbaik masih gagal, mau apa lagi? Oh, satu lagi ya. Oh, itu kelihatannya muda ya. Enggak loh. Saya itu sampai umur 50-an masih sering menyesali diri lalu bilang gini, kok tadi kan seharusnya. Mar, kamu tadi seharusnya. Kamu tadi, aduh, masih salah saja. Itu. Akhir-akhir ini saya mulai memutuskan begini. Loh, saya yang melakukannya dengan sebaik-baiknya. Dan tanpa kesombongannya saya putuskan apa? Tidak banyak yang bisa melakukan ini. Tapi kalau saya masih gagal, bersyukur. Bukan marahi diri. Oh, saya yang berupaya sebaik-baiknya dan kelihatannya saya yang paling bisa melakukan ini juga masih gagal, berarti apa? Syukuri. Lalu apa? Move on ke pekerjaan berikutnya. Nah, kesadaran bahwa kita tadi masih salah akan membuat kita lebih berhati-hati di step berikutnya. Jadi kedamaian hati ini, lihat, perhatikan. Kedamaian hati ini dicapai bukan dengan diam. Jadi banyak orang kalau mendamaikan hati itu diam, nyepi, menyendiri, gak bergaul. Salah. Kedamaian yang paling hebat itu dicapai melalui aktivitas yang tinggi, yang menjadikan diri berguna bagi orang lain. Kenapa? Karena fungsi pendamai kehidupan yang paling besar secara disadari orang adalah kemampuan. Orang mampu itu damai. Orang mampu itu damai. Loh, masih muda, kalau mampu, damai. Tua, tidak mampu, tidak damai. Jadi segala sesuatu tentang pendamaian diri yang itu, yaitu tarik nafas, selalu katakan, usah, itu tuh, usah. Itu nanti kelihatan nggak damai lagi. Nah, bukan itu. Jadilah ini anak muda yang pintar, gitu. Bukan karena cerdas sekali, bukan karena belajar rajin. Lalu apa? Belum lulus saja orang tuanya sudah bilang apa? Pintar. Itu loh. Banyak anak muda itu nggak tahu. Pintar itu bukan karena lulus ujian, karena rajin, memperbaiki diri, olahraga, mencoba sesuatu.
menghindari pergaulan nggak baik, begitu di rumah melakukan sesuatu yang penting, orang tuanya bilang apa? Pinter. Coba bayangkan itu Tuhan bagaimana? Pinter. Nah, anak muda nggak begitu pinter, bekerja rajin, nabung, berpakaian, dia bilang gini, aku nggak usah baju banyak, sedikit aja tapi bagus. Kan banyak orang mau banyak-banyakan baju, enggak, sedikit saja tapi bagus. Itu sedikit loh, gajinya kecil, itu menabung. Kalau untuk nonton, makan es krim dikurangi, tapi kalau beli alat dimaksimalkan. Laptop jangan kurang-kurang, mouse yang bagus, keyboard yang bagus. Tapi kalau nonton yuk, nanti dulu. Tuh. Nanti orang tua bilang apa? Pinter. Tuhan bilang apa? Pinter. Nah, banyak orang ngira itu pinter itu selalu lulus ujian. Bukan. Berlaku baik, itu pinter. Itu loh yang nanti menjadikan kita mampu. Terus benar-benar pinternya kapan? Anak-anak yang pinter, dipuji orang tua, pinter, guru pinter, teman pinter, tahu-tahu mampu sekali. Karena apa? Kehebatan bantuan dari pinter kecil ini hebat sekali. Tahu-tahu orang mencapai, ini kalimat pentingnya sebagai penutup, orang mencapai ukuran yang lebih besar daripada kehidupannya sendiri. Mampu sekali. Saat itu dia damai.